Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan terlarut yang dapat berupa gas, cair, atau padat. Larutan ideal adalah larutan dengan gaya antaraksi pelarut-pelarut dan terlarut-terlarut tidak berbeda dengan antaraksi pelarut-pelarut. Sedangkan larutan nyata atau non-ideal adalah larutan yang memperhitungkan semua interaksi antar partikel yang terdapat dalam larutan. Larutan ideal dengan zat terlarut ion didefinisikan sebagai larutan yang ion-ionnya dalam larutan bergerak bebas satu sama lain dan baku tarik hanya terjadi dengan molekul pelarut. Untuk larutan ionik yang sangat encer dapat dikategorikan mendekati perilaku ideal sebab ion-ion dalam larutan itu saling berjauhan, akibatnya antara elektrostatisnya lemah. Termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Termodinamika pencampuran larutan ideal menjelaskan perilaku energi dan entropi saat dua atau lebih zat cair yang mudah dicampurkan untuk membentuk larutan. Dalam larutan ideal diasumsikan bahwa yang pertama, gaya intermolekuler. Gaya intermolekuler antara partikel zat terlarut dan pelarut sama dengan gaya intermolekuler antara partikel zat terlarut dan zat terlarut lain, dan antara partikel pelarut dan pelarut lain. Tidak ada perubahan energi intermolekuler saat pencampuran. Kedua, volume larutan. Volume larutan sama dengan jumlah volume zat terlarut dan pelarut yang dicampurkan. Tidak terjadi perubahan volume saat pencampuran. Ketiga, entropi pencampuran. Entropi pencampuran ideal hanya berdasarkan perubahan susunan molekul tanpa perubahan energi intermolekuler. Entropi pencampuran ideal berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Jadi, pada proses pembentukan larutan ideal dari komponen-komponennya tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal, selain interaksi antar molekulnya sama, volumenya juga sama, sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Karena interaksi antar molekul pada larutan ideal adalah sama, maka kita harapkan kalau pencampurannya akan bernilai 0. Untuk itu, kita gunakan persamaan delta G sama dengan delta H kurang T delta S pada T tetap untuk menentukan delta H mix, sehingga delta H mix sama dengan delta G mix tambah T delta S mix sama dengan RT sigma NI ln XI kurang RT sigma NI ln XI dengan delta H mix-nya sama dengan mol. Jadi, tidak ada kalor yang diserap maupun yang dilepas pada saat pembentukan larutan ideal pada T, P tetap. Hukum Henry. Kebanyakan larutan bersifat tak ideal. Ada yang menyimpang secara positif, ada juga yang menyimpang secara negatif dari hukum Raoult. Penyimpangan positif dari hukum Raoult terjadi pada larutan yang tekanan uapnya lebih besar dari yang dinyatakan hukum Raoult, dan penyimpangan negatif terjadi pada larutan yang tekanan uapnya lebih kecil daripada yang dinyatakan dengan hukum Raoult. Penyimpanan positif dari hukum Raoult terjadi karena gaya tarik-menarik molekul terlarut dan molekul pelarut dalam larutan lebih kecil daripada gaya tarik antar molekul-molekul terlarut atau antar molekul pelarut kemurniannya. Akibatnya, ada kecenderungan yang lebih besar dari molekul-molekul tersebut
untuk berada di fasa uapnya. Hasilnya, tekanan uap parsial masing-masing di atas larutan lebih besar dari yang diramalkan dengan hukum Raoult, dan tekanan total dari larutan pun menjadi lebih besar dari yang diharapkan. Sebaliknya, penyimpanan negatif dari hukum Raoult terjadi karena gaya tarik terlarut-pelarut lebih besar daripada gaya tarik terlarut dan pelarut-pelarut. Artinya, kedua zat lebih senang berada di dalam larutannya. Akibatnya, tekanan parsial di atas larutan lebih kecil daripada yang dinyatakan dengan hukum Raoult, sehingga tekanan uap totalnya juga lebih kecil dari yang diharapkan dan terjadi penyimpanan negatif. Adapun tetapan Henry di beberapa gas dalam air pada 25 derajat Celcius. Ada beberapa keterbatasan pada hukum Henry. Pertama adalah hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer. Yang kedua adalah tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut, karena jika ada reaksi kimia, maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Contoh gas-gas seperti itu CO2, H2S, NH3, SO2, dan HCl mempunyai kelarutan yang sangat besar dalam air karena terjadi reaksi dengan pelarut. Jadi, dalam hal-hal seperti ini, hukum Henry tidak dapat lagi digunakan. Hukum distribusi Nernst. Untuk dua pelarut yang tidak saling melarutkan seperti air dan karbon tetraklorida, ketika dicampurkan akan terbentuk dua fasa yang terpisah. Jika ke dalamnya ditambahkan zat terlarut yang dapat terlarut di kedua fase tersebut, seperti iodium yang dapat larut dalam air dan CCl4, maka zat terlarut akan terdistribusi di kedua pelarut atau yang berbeda fase tersebut, sampai tercapai keadaan keseimbangan. Hukum distribusi Nernst ini terutama digunakan pada proses ekstraksi. Ekstraksi memegang peranan penting baik di laboratorium maupun industri. Di laboratorium, ekstraksi seringkali digunakan untuk menghilangkan atau memisahkan zat terlarut dalam larutan dengan pelarut air yang diekstraksi dengan pelarut lain, seperti eter, kloroform, karbondiol sulfida, atau benzen. Dalam proses ini, penting untuk diketahui beberapa banyak pelarut dan berapa kali ekstraksi harus dilakukan agar diperoleh derajat pemisahan yang diinginkan. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut di dalamnya, tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin besar pula pengaruhnya terhadap sifat koligatif larutan. Sifat koligatif ini berbeda dengan sifat larutan non-koligatif yang dipengaruhi oleh jenis zat terlarut dan pelarutnya. Contoh, sifat non-koligatif adalah warna larutan, rasa larutan, dan pH larutan. Jika zat terlarut terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak saling melarutkan, dan zat terlarut tersebut tidak mengalami asosiasi, disosiasi, atau reaksi dengan pelarut, maka dimungkinkan untuk menghitung jumlah zat terlarut yang dapat diambil atau diekstraksi melalui sekian kali ekstraksi. Jenis-jenis sifat koligatif. Jenis-jenis sifat koligatif terdapat 4 jenis sifat koligatif larutan, yaitu 1. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap larutan dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya. Kedua, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Ketiga, penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan dibandingkan dengan titik beku
pelarut murninya. Keempat, tekanan osmotik. Tekanan yang harus diberikan pada larutan agar terjadi keseimbangan osmosis dengan pelarut murninya.